Pemirsa Sebelang.com, peresmian tempat ibadah kembali digelar di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kali ini, sebuah langgar bernama Langgar Walisongo diresmikan langsung oleh Komandan Kodim 0825 Banyuwangi, Letkol Arhanud Joko Sukoyo, pada Rabu malam, 2 Juli 2025, bertempat di Dusun Kerajaan, Desa Sumber Asri, Kecamatan Purwoharjo. Dalam sambutannya, Dandim menyampaikan bahwa pembangunan Langgar Walisongo merupakan inisiatif pribadi yang lahir dari niat tulus dan pengalaman masa kecilnya dalam menimba ilmu agama di tempat serupa. Ia menekankan bahwa Langgar memiliki nilai historis dan spiritual yang dalam, khususnya bagi masyarakat Jawa. Kalau Langgar ini kan kalau selama saya berdinas itu hampir tidak ada. Namanya kalau nggak masjid ya musola. Kecuali di Jawa. Saya ke Sumatera nggak ada namanya Langgar. Kalau saya pindah ke Jakarta juga nggak ada nama Langgar. Begitu masuk sini, karena tipologi sama, biar mengenang saya, karena saya tidak boleh lupa dengan asal-usul. Saya bisa diajari ngaji, diajari sholat, karena bentuk sebuah langgar. Langgar Walisongo dibangun secara bertahap, berukuran 6 x 9 meter, dengan proses pembangunan yang dilakukan secara swadaya dan tanpa melibatkan bantuan luar. Awalnya, tempat ini hanya beralaskan tanah dan beratapkan langit. Namun kini, telah menjadi ruang ibadah dan kegiatan keagamaan yang rutin digunakan oleh masyarakat. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim dari lingkungan sekitar. Santunan diserahkan langsung oleh Dandim 0825 sebagai bentuk kepedulian sosial dan komitmen TNI dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Jagat Sholawat, Gus Wahyu Nur Hafifi, menyampaikan bahwa kehadiran Langgar Walisongo diharapkan menjadi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Ya, pesan kami dengan lahirnya Langgar Walisongo ini semoga menjadi salah satu barometer bahwa kita tidak hidup sendiri, kita makhluk sosial dan harus saling melengkapi satu sama lain. Segala kekurangan, segala kelebihan itu pasti ada dalam suatu tempat. Seyogyanya dengan adanya Langgar baru pastilah banyak koreksi-koreksi yang perlu dikoreksi. Mungkin kita tetap welcome, terbuka untuk kritik-kritik membangun jikalau ada kekurangan-kekurangan ini. Dan harapan kami juga semoga Langgar Walisongo ini menjadi pedoman Ahlussunnah wal Jamaah yang baik. Peresmian Langgar Walisongo menjadi simbol penting dalam upaya membangun kembali semangat keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Diharapkan, langgar ini dapat terus dijaga dan dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, pendidikan agama, serta sarana mempererat ukhuwah Islamiyah di wilayah Banyuwangi. Jadi harapan kita adalah yang pertama adalah bermanfaat. Tidak hanya sebatas untuk sholat, tidak sebatas untuk ngaji Quran, tetapi kan kegiatan untuk mengasah spiritual kita ini kan banyak. Kalau dulu ada namanya diba, ada namanya kisah membahas kitab-kitab mungkin hadis, mungkin yang lain. Nah ini tidak hanya sebatas sholat maupun ngaji rutin tidak, tapi kegiatan itu kajian-kajian kita buka. Yang penting kajiannya tentang agama, maunya seperti itu. Sehingga kadang orang kalau tertutup sungkan, tapi gini bebas. Ada dari saran dari Mas Nailul, bagaimana kalau Ansor mengajarkan kisah di sini? Selama itu untuk kebaikan dan membahas tentang agama,
silakan. Nah seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama pada Gus Nur, yang kedua pada Pak Dandim 0825. Segala sesuatu kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah ingat asal-usul kita seperti apa. Kebaikan ini harus diwujudkan sampai dengan akhir hayat kita untuk beribadah, untuk mewujudkan silaturahmi, untuk ngangsu kawruh dimanapun, baik itu di langgar, baik itu di mushola maupun di masjid seperti itu. Jangan lupa like, share, and subscribe sebelang.com.